Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali pelajaran kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengolah data dengan fungsi finansial. Nah, di fungsi finansial itu bisa PV, FP, PMT, SLN, SCD, DDB. Nah, ini kita akan bahas ke depan bagaimana present value PV ya. Nah, fungsi dari PV kita lanjut aja. Fungsi PV present value. Nah, ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung nilai investasi pada saat ini. Jadi kita mau menghitung berapa sih nilai investasi pada saat ini. Misalkan kita harus melakukan usaha untuk mendapatkan investasi dan keuntungan serta berapa bunganya. Nah, rumusnya sama dengan PV atau present value, rate-nya ya. Rate-nya, bunganya, and per-nya saya keterangan. Rate-nya besarnya persentase bunga setiap periode. Kemudian n per jumlah periode pengembalian dalam tahun. PMT nilai angsuran per periode. Kemudian PV besarnya nilai pada akhir jangka waktu pinjaman. Nah, tipe ini berisi 0 kalau mau pembayarannya dilakukan di akhir periode, tapi kalau di awal periode tambah angka 1. Baik, kita mulai masuk ke baik, silahkan dibuka Excelnya atau spreadsheetnya ya, melalui Google Drive boleh. Kemudian kita coba untuk membuat bagaimana penggunaan fungsi dari present value. Misal kita akan pengen tahu targetnya, di sini kita bisa tuliskan ya. Target laba tiap tahun. Kemudian banyaknya periode. Bunganya. Kemudian nilai investasi maksimum. Investasi maksimal. Kita buat tabelnya ya, periode. Kemudian nilai investasi. Kemudian bunga,
bagi laba sama nilai akhir. Ini bisa kita buat misalkan 5 tahun. Kita rapihkan tabelnya. Nah, misalkan target laba tiap tahun kita isi yang di C2. Targetnya adalah misalkan kita mau sebesar 7 juta. Atau boleh lebih ya. 7 juta apa 7 miliar bisa. Misalnya sini berapa nol ini, pas untuk 7 juta misal, tapi kecil ya tiap tahun. Kalau bisa ya 7 miliar lah misal. Kemudian banyaknya periode tadi kita buat 5 tahun. Kemudian bunganya berapa, bunganya misalkan hanya 15%. Nah, kemudian nilai investasi maksimum. Kita ulangi. Data keuangan, cari datanya Vivi, kemudian kita masukkan angkanya 15% bunga, kemudian titik koma jumlah periodenya, kemudian jumlah pembayaran atau nilainya ya. Jadi nilai angsuran per periodenya berapa sih? Kita pilih gantinya 7 juta. Baru kemudian kita bisa langsung klik OK. Format angka diganti, mata uangnya ada mata uang lainnya. Nah, ini rupiah Indonesia ya. Oke. Jadi kita tahu angkanya adalah 23 ya. Nah, ini diperbesar ya. Nilai investasi maksimum ya, sama dengan kita buat positif dengan mengetikkan ABS, terus klik C5, kita enter ya. Kita enter, nilainya sudah muncul ya. Kita buat ada datanya tadi. Nah, nilai
nilai investasi maksimum sudah masuk ke dalam tabel. Sekarang kita buat berapa bunganya, terus labanya yang 7 juta ya kan, terus nilai akhirnya sama dengan ya, sama dengan kemudian nilainya ya, kita klik saja nilai B di 8, kemudian kita kali dengan bunganya. Bunganya ada di mana tadi? C4. Sini kita enter. Nah, muncul ya. Ini nilainya, nilai bunganya. Kemudian labanya kita pengennya yang 7 juta ya kan. Kita klik saja dari gunakan sama dengan, cukup ketikkan sama dengan, kemudian ambil yang dari C2 7 juta karena sama, kita labanya bertahun pengennya 7 juta. Nah, nilai akhirnya berarti kita masukkan berapa? B8 dikurangi D8, jadi sama dengan nilai investasi kemudian dikurangi dengan 7 juta ya. Jangan lupa ininya dikasih kurung ya di awal, karena kita mau tambahkan ya, tambahkan dengan bunga. Hasilnya 19 juta nilai akhirnya. Nah, kemudian yang berikutnya bagaimana caranya supaya tinggal ke bawah bunganya, tinggal turun ke bawah, gimana caranya? Yang ini berarti kita masukkan sama dengan, ambil datanya ya, sama dengan dari yang nilai akhir. Nah, ini diambilin dari nilai akhir ya. Terus bunganya ingat tadi dikali bunga ya, bunganya adalah 15%. Jadi yang ini juga sama dengan ini dikali 15%. Kemudian yang ini diambil lagi dari yang 7 juta ya, sehingga nilai akhirnya ya, sama dengan, jangan lupa kurung buka, nilai dari investasi yang tahun periode kedua ya, kemudian kita kurangi berapa dari laba ya, kurung tutup, kemudian kita tambah bunga. Nah, muncul 15 miliar sekian dan seterusnya sampai semuanya terisi dan muncul di sini angka 0.
Nah, apabila sudah diisi semua seperti ini angka-angkanya ya, nilainya, coba kalian perhatikan kerjaan kalian. Kalau kita munculkan bordernya ya, jadi nilainya di akhir ketika sudah 5 tahun maka nilai akhirnya 0. Oke, itu untuk rumus PV. Semoga kalian bisa praktekkan, kalian coba buka spreadsheetnya dan praktekkan. Mungkin itu saja untuk penjelasan PV. Selanjutnya untuk penjelasan FV ya, future value.